warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan tentang materi pertidaksamaan ya. Jika kita diberikan dua buah bilangan real X dan Y ya, maka berdasarkan sifat urutan pada bilangan real itu berlaku antara X kurang dari Y atau X sama dengan Y atau X lebih besar dari Y ya. Nah, selanjutnya pernyataan X kurang dari Y, X kurang dari sama dengan Y ya. X lebih besar dari Y dan X lebih besar sama dengan Y ini disebut pertidaksamaan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pertidaksamaan linier ya. Di mana pertidaksamaan linier ini merupakan pertidaksamaan yang melibatkan salah satu ruas atau kedua ruas dari pertidaksamaannya itu berbentuk linier ya. Peubahnya berpangkat 1. Langsung saja kita ke contohnya ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x min 4 lebih besar dari 0. Nah, ini mudah saja ya kita jawab. 2x min 4 lebih besar dari 0, kita tinggal pindahkan 4-nya itu ke ruas kanan ya, negatif jadi positif. Selanjutnya kita peroleh x lebih besar dari 2. Nah, disinilah penyelesaiannya ini berupa himpunan. Ya, X lebih besar dari 2 ini berupa interval, dimana kalau kita tuliskan yaitu himpunan penyelesaiannya berarti X lebih besar 2 dari 2 sampai tak hingga ya. Oke, contoh kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari min 4x min 6 yang kurang dari 2x dikurangi 4 dan kurang dari sama dengan setengah x min 1. Cara menyelesaikan pertidaksamaan seperti ini adalah kita anggap salah satunya itu ditutup gitu ya. Misalkan yang ruas ketiga ini kita tutup, sehingga kita harus selesaikan dulu dua persamaan yang di sebelah kiri ya. Dicari selanjutnya persamaan yang sebelah kiri ini kita tutup sehingga kita menyelesaikan dua persamaan yang paling kanan. Nah, ketemulah hasilnya seperti ini ya. Jelas ya kalau ini, saya harap ini tidak susah lah ini ya untuk memindahkan ruas ini. Tinggal diperhatikan aja baik-baik. Nah, berarti kan penyelesaiannya ini kalau ruas yang ini diperoleh X-nya lebih besar dari negatif sepertiga ya. Yang sebelahnya lagi yang 2x min 4 kurang dari sama dengan setengah x min 1 ini ketemulah himpunan penyelesaiannya X kurang dari sama dengan 2. Berarti ada 2 ya ini, dua himpunan penyelesaian yang harus digabungkan menjadi 1. Jadi, kalau saya gambarkan dia ada 2 buah. Yang sebelah kiri ini berarti ini min 3 min sepertiga. Berarti dibacanya kan dari sini ya, X lebih besar dari min sepertiga, berarti ini bolong, tidak ikut dan ke kanan. Sedangkan yang sebelahnya adalah X kurang dari sama dengan 2, berarti ini 2-nya ikut, ini digabung kan karena dan. Berarti ini sebelahnya ini. Sehingga kalau kita jabarkan, kalau kita tulis dalam himpunan penyelesaian seperti ini, himpunan penyelesaiannya adalah tertutup di sebelah kanan ya, karena 2-nya ikut, dan terbuka di sebelah kiri. Nah, kalian bisa coba untuk mengerjakan taks 7 ini. Nah, selanjutnya untuk pertidaksamaan kuadrat dan polinomial, ini ada beberapa langkah-langkah yang harus kalian tempuh ya. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat min 3x min 4 yang kurang dari 0. Langkah pertama untuk mencari himpunan penyelesaiannya adalah kita harus mencari titik kritis. Titik kritis ini sebenarnya kita mencari faktor-faktornya ya.
Untuk mencari titik kritis ini kita harus membuat persamaan ini, ketidaksamaan ini menjadi sama dengan 0 dulu, menjadi persamaan. Kemudian kita cari faktornya. Faktornya adalah x min 4, x plus 1 sama dengan 0, sehingga kita ketemulah nilai x-nya x sama dengan 4 atau x sama dengan negatif 1. Nah, ini adalah titik kritis ya, baru calon penyelesaian. Nggak jelas gambar saja. Titik kritisnya ini yang harus kita uji. Langkah kedua adalah uji selang di antara titik kritis. Berarti dari yang satu kita dapat nilai x min 1 dan x4. Nah, artinya kita di sini mempunyai, kalau kita lihat ya, ada 3 ruas ya, 3 ruang ya. Ini ruang pertama dari negatif tak hingga sampai 1 ini. Kemudian antara min 1 sampai 4 ini kita namakan saja dia ruangan kedua. Dan dari 4 sampai tak hingga ini kita namakan saja ruang ketiga. Nah, kita akan mengecek di manakah yang menjadi penyelesaiannya dengan cara uji selang. Ya, kita cek. Nah, di sini kita coba saja x sama dengan 0 ya. Berarti kita lagi mengecek ruang kedua. Ruang kedua ini bersifat positif atau negatif. Untuk mudahnya kita cek aja nilai yang x yang mudah untuk dicari. Di contoh ini kita gunakan x sama dengan 0. X sama dengan 0 kan ada di ruang kedua ini ya, antara min 1 dan 4. 0 kan ada di sini ya. Nah, kita sebagai titik ujinya. Kita substitusikan dia ke persamaan tersebut, ketemulah hasilnya min 4. Artinya bahwa ruangan 2 ini bersifat negatif. Oke. Dan secara ini sudah sebenarnya waktu di SMP kalau nggak salah ya. Nah, kalau boleh dicek juga ini nanti bernilai positif yang sebelah kiri. Berarti kanannya juga positif. Dia seperti berlawanan kayak kutub gitu ya. Kalau ini positif pasti ini negatif, selanjutnya lagi pasti positif, dan terus menerus ya, seperti itu, kecuali nanti ada akar kembar ya. Nah, maunya soal tuh apa tadi? Yang kurang dari 0. Berarti yang memenuhi yang kurang dari 0 tuh kan artinya yang negatif. Dia meminta ruang yang negatif. Berarti yang menjadi himpunan penyelesaian adalah yang ini. Nah, ininya tidak ikut ya, karena soalnya tidak ada menyatakan sama dengan. Berarti dia interval himpunan penyelesaiannya ya, ini tidak ada sama dengan, berarti tidak ikut batas-batasnya ya. Berarti interval himpunan penyelesaiannya berada pada interval min 4 sampai 4 yang merupakan interval terbuka. Oke. Sifat untuk ruang tadi nih ya, ada yang positif, negatif itu selalu berganti ya. Perlu diingat bahwa tanda positif atau tanda negatif akan selalu berganti selama tidak ada akar kembar. Kalau ada akar kembar itu dia sama biasanya ya. Kita cari contoh lain. Nah, untuk contoh 9 ini berupa polinomial ya, berpangkat 3. X pangkat 3 minus 7x kuadrat plus 12x yang lebih besar sama dengan 0. Berarti kita harus mencari himpunan penyelesaian yang membuat persamaan ini lebih besar sama dengan 0. Oke, langkah yang pertama adalah kita harus cari titik kritisnya dulu. Titik kritisnya itu adalah faktor-faktornya. Oke. Berarti kita bisa lihat nih. Kita keluarkan x-nya. Sebenarnya bisa gini juga sih. X-nya keluar, berarti yang ada di dalam kurung ini adalah x pangkat 2 ya, x kuadrat min 7x plus 12 tutup kurung sama dengan ya ada yang terloncat langkahnya ya, sehingga dia ke sini. X ini adalah x min 3
dikali X min 4 ini adalah faktor dari X kuadrat min 7X plus 12 ya. Sehingga kita peroleh nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 0, X sama dengan 3, atau X sama dengan 4. Nah, berarti kita punya 3 titik kritis ya. Kalau ada 3 titik kritis, artinya kita mempunyai 4 ruang berarti ya. Yang pertama 0, yang satu 3 ya. 0, 3, dan ini 4. Nah, berarti ada 4 ruang ya calon penyelesaian. Ini ruang pertama, ini ruang kedua, ini ruang ketiga ya, dan ini ruang keempat. Anggap sebagai itu ya. Ruang pertama ini dari min tak hingga sampai 0, ruang ketiga ini batasnya dari 0 sampai 3, ruang ketiga ini dari 3 sampai 4, dan ruang keempat ini adalah yang 4 sampai tak hingga. Sekarang kita harus cek nilainya sifat dari ruangan ini ya. Kalau di contoh ini kita pilih aja X yang mudah, tapi jangan yang di batas ya, cari yang di tengah-tengah sini. Nah, kita pilih X sama dengan 1. X sama dengan 1 ini kan berada di ruang 2 ya. 1 itu kan ada di sini. Berarti kita sekarang lagi mengecek sifat ruangan 2 ini, sifatnya positif atau negatif, dengan cara mensubstitusi nilai X sama dengan 1 ini ke pertidaksamaan tadi ya. Di sini diperoleh 6, berarti ruang 2 ini bersifat 6 itu kan positif ya. Positif. Nah, itu positif. Oke. Berarti sebelahnya ini negatif. Bisa dicek, kalau nggak percaya boleh masukin yang X-nya sama dengan min 1 boleh. Nanti hasilnya positif pasti ya. Boleh dicek kalau nggak percaya. Ini pasti dia juga positif nih, dari 3 sampai 4 tadi ya. Nah, selanjutnya ini pasti positif. Yang tadi orang 3 itu negatif ya. Nah, maunya soal yang mana? Maunya soal ini yang lebih besar dari 0. Berarti kita harus memilih yang lebih besar dari 0, itu artinya ruangan yang positif. Itu yang ini. Berarti yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah ruang 2 dan ruang 4. Tadi soalnya pakai tidak sama dengan ya. Sama dengan kan? Lebih besar sama dengan, berarti ini di bold, diisi. Artinya batas-batas ini juga ikut. Batasnya ini batas-batas ikut. Sama papa nak, sama papa nak. Sama papa. Oke, ketemulah intervalnya seperti ini. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah dari himpunan tertutup dari 0 sampai 3 atau 4 sampai tak hingga, seperti itu. Nah, selanjutnya contoh 10 ini. Oke, contoh 10 ini sudah bentuknya seperti ini ya. Jangan dikalikan lagi. Ini karena sudah membantu kita untuk mencari faktor-faktornya. Nah, di sini contoh ini akan memberikan kasus yang berbeda nanti ya, kita lihat. Tentukan penyelesaian dari X plus 1, X min 1 kuadrat, X min 2 kurang dari 0. Nah, ini ada akar kembarnya, X min 1 kuadrat nih. Sama, langkah pertamanya adalah kita harus mencari faktornya ya. Ingat, kalau bentuknya sudah seperti ini, jangan dikalikan lagi ya. Ini sudah langsung ke bentuk faktorisasinya ini. Ini sih kalau saya jabarkan, ini kan X sama dengan min 1 atau X sama dengan 1, ini 2 kali sebenarnya. Saya tulis di atas ya. X sama dengan 1 ya untuk ini. Kemudian yang kuadrat ini kan artinya X sama dengan ini min 1 min ya, ini sama dengan 1 ini, atau ini karena 2 kali kan, 2 kali kita sebut ya. Ini yang menyebabkan dia kembar kuadrat ya. Dan X sama dengan sama papa nak, sama dengan 2 ya. Oke, sehingga dia kayak gini ya. Kalau ada yang bingung, masih bingung, kan di sini mau dijabarkan X min 1 kuadrat ini kan sama dengan X min 1 kali X min 1 ya. Makanya dia double.
X min 1 kali X min 1. Nah, makanya X satunya itu X sama dengan satunya itu 2 kali. Nah, berarti kita mempunyai titik kritis itu negatif 1, 1 dan 2 ya. Tapi ingat yang X sama dengan satunya ini akar kembar ya. Gimana sih sifat untuk akar kembar? Ini kita gambar ada min 1, 1 dan 2. Nah, itu adalah titik kritisnya. Dan selanjutnya kita uji ada berapa ruang nih? 1, 2, 3, 4 ini untuk kita uji sifatnya. Kita tes untuk X sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan 0 berada di sebelah sini. Kita peroleh dia negatif 2. Artinya ruangan ini bersifat negatif. Nah, ya, berbeda dengan soal yang lain tadi itu kita berlaku langsung kalau di negatif sebelahnya positif ya. Tapi karena ini akar kembar kan tadi satunya berarti dia tetap juga negatif gitu karena dia akar kembar. Nah, dan ini yang berbeda di sini. Sehingga di sini yang bersikap positif. Ingat kenapa sih ruangan ketiga ini tidak positif? Karena kan akar kembar ya satunya tadi. Yang bersifat saling berlawanan tadi, yang positif negatif itu berlaku untuk akar-akar yang tidak kembar. Karena dia kembar berarti dia harus sama dong ya, kalau sifat-sifat orang yang kembar tuh dia negatif berarti kembarannya juga tuh juga negatif gitu. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu soalnya tadi mau yang mana? Soalnya tadi minta himpunan yang kurang dari sama dengan 0. Yang kurang dari sama dengan 0 berarti yang ini ya, kurang dari 0. Udah sama dengannya berarti ini diikut, batasnya ikut, artinya kita lingkar di bold gitu. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah berupa himpunan tertutup antara negatif 1 sampai 2. Oke, kalian bisa kerjakan task 8 dan task and exercise-nya. Banyak soal, tinggal kalian berlatih sendiri. Kalau ada masalah kalian bisa WA atau kita diskusi di si akad ya. Oke, sampai sini dulu penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita membahas tentang pertidaksamaan pecahan ya. Sebelumnya udah pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat atau polinomial. Selanjutnya pertidaksamaan pecahan. Pertidaksamaan pecahan ini adalah pertidaksamaan yang melibatkan bentuk pecahan ya. Contohnya fx per gx, di mana penyebutnya itu tidak sama dengan 0. Kita langsung saja ke contoh untuk lebih jelasnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari x min 1 per x min 3 yang kurang dari sama dengan 0. Nah, untuk pertidaksamaan pecahan ini langkahnya mirip dengan pertidaksamaan kuadrat dan polinom ya. Pertama kita harus mencari titik kritisnya. Oke, di sini kelihatan langsung ya, titik kritisnya adalah x sama dengan 1 ya, atau x sama dengan 3. Tetapi di sini perlu kita perhatikan ya, bahwa faktorisasi pada pembilang dan penyebut ini karena x min 3 itu merupakan penyebut ya, maka x min 3 ini kan tidak boleh sama dengan 0. Akibatnya x tidak boleh sama dengan 3. Nanti berarti kalau titik 3 di titik itu aja, bukan himpunan penyelesaiannya. Oke, lanjut ya biar lebih jelas. Berarti kita punya 2 titik ya tadi ya. 1 dan 3. Nah, berarti kita punya 3 ruang ya. Ini ruang ini, ruang kedua dan ruang ketiga. Kita uji selang. Kita tes aja
untuk X sama dengan 0, artinya kita lagi mengecek yang ruang paling kiri ini ya. Sifatnya apa sih? Kita substitusi nilai 0 ke persamaan tadi. Ketemulah 0 min 1, 1, 0 min 3, 3. Berarti bersifat positif dia di sini. Oke. Karena tidak ada akar kembar, ini berarti negatif. Selanjutnya lagi dia bersifat positif. Soalnya minta yang kurang dari sama dengan 0. Berarti kita pilih yang negatif, yang kurang dari. Himpunan penyelesaiannya ini tadi ada tanda sama dengan ya, berarti ini batasnya ikut. Ini batasnya ikut, tetapi X tadi tidak boleh sama dengan 3 ya, ini nggak ikut berarti ini. Nah, berarti intervalnya adalah tertutup di batas kiri dan terbuka di batas kanan. Satunya ikut tetapi 3-nya tidak. Kenapa? Karena ini tadi syaratnya ya, X tidak boleh sama dengan 3. Oke. Begitu pula untuk contoh selanjutnya ya. Misalkan ada contoh yang bentuknya seperti ini. Tentukan penyelesaian dari 4x min 1 per x min 1 yang lebih besar dari 2. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kira-kira penyelesaiannya gimana? Yang pertama, kita harus membuat ruas kanan ini menjadi 0. Artinya kita harus memindahkan 2 ya. Kita pindahkan 2 ini ke ruas kiri. Artinya kita sama-sama mengurangkan dengan 2 ya. Oke. Jadi 0. Selanjutnya kita samakan penyebutnya. Di sini kan penyebutnya x min 1 ya. 2 ini kita jadikan x min 1, artinya kita kalikan dengan x min 1 ya. Seharusnya ini kalian sudah bisa lah di luar kepala kayak gini ya untuk menyamakan penyebut. Kemudian kalau penyebutnya sudah sama, artinya kita bisa mengoperasikannya ya. 4x min 1 ini menjadi 2x. Jangan lupa min kali min jadi plus 2. Oke, ketemulah hasilnya 2x ya. 4x min 2x, kemudian min 1 plus 2 plus 1 per x min 1. Nah, ini adalah bentuk yang lebih mudahnya. Inilah baru kita olah bahwa kita mempunyai titik kritis di pembilang dan penyebut. Inilah yang menjadi titik-titik kritisnya ya. Kita faktorisasi pembilang dan penyebut, ketemulah x sama dengan min setengah atau x sama dengan 1. Tapi perlu diingat bahwa karena x min 1 itu penyebut, maka x min 1 itu tidak boleh sama dengan 0, sehingga x tidak sama dengan 1. Artinya titik x sama dengan 1 bukan himpunan penyelesaian. Oke. Kita punya min setengah dan 1. Kita cek ruang pertama, ruang kedua, dan ketiga sifatnya. Kita tes, kita pilih x sama dengan 0, kita masukkan atau kita substitusi ke pertidaksamaan ini, ketemulah nilainya min 1 untuk x sama dengan 0. Jadi itu ruang ini bersifat negatif. Otomatis yang sebelah kiri dan kanan ini, yang paling kanan dan paling kiri bersifat positif. Ini 1 tadi ya. Oke. 1 bukan penyelesaian. Soal maunya yang positif ya. Yang positif artinya yang ini. Oke. Sehingga intervalnya adalah ini. Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan semua x di mana x kurang dari min setengah atau x lebih besar dari 1. Bisa kita gambarkan juga gini sih. Dari min setengah, min tak hingga, sampai min setengah, tapi min setengahnya tidak ikut ya, terbuka berarti bukan kurung siku, atau sini dari 1 sampai lebih besar dari 1 ya, tak hingga.
penyelesaiannya. Nah, selanjutnya banyak latihan yang bisa kalian coba ya untuk pertidaksamaan pecahan. Dan selanjutnya kita ke pertidaksamaan irasional. Nah, pertidaksamaan irasional ini adalah pertidaksamaan yang melibatkan bentuk tak rasional atau bentuk akar. Oke, pertidaksamaan irasional ini bisa berbentuk pecahan. Kalau pecahan dia akar fx per akar gx, misalkan kayak gitu. Jika akar fx-nya ini kurang dari 0, misalkan ya diberikan persamanya itu akar fx, kita tuh harus mengecek menyelesaikannya dengan 3 teknik, 3 langkah ya. Langkah pertama, kita harus mengecek yang di dalam akar ini harus lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Ya. Yang jelas yang di dalam akar itu harus 0 dan positif, tidak bisa negatif. Misalkan akar 0 tuh ada, bisa dicari, termasuk bilangan real ya, elemen real. Kemudian akar 1 juga real, termasuk bilangan real. Kan sekarang ini kita sedang membahas bilangan real ya. Tetapi nanti kalau ada akar min 1, dia itu bukan elemen bilangan real, artinya itu sudah di luar pembahasan. Ini adalah bilangan imajiner. Imajiner ini di matematika nih. Imajiner gitu ya. Itu adalah bilangan imajiner. Oke, saat pertama ini kita mengecek dia non negatif. Saat kedua, yang B, kita harus menguadratkan kedua ruas. Itu tujuannya untuk menghilangkan akar. Dan yang himpunan penyelesaiannya adalah irisan himpunan penyelesaian A pertama dan himpunan penyelesaian kedua. Contohnya, yang contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari akar 4 min X yang kurang dari 2. Oke, langkah pertama kita harus mengecek yang di dalam akar ini lebih besar sama dengan 0. Ini syarat tadi ya. Terus diingat yang syarat 3 ini. 3 syarat nih. Oke. Berarti ya udah kita tinggal cari 4 min X lebih besar sama dengan 0. Ketemulah pindah ruas X kurang dari sama dengan 4. Atau 4 lebih besar sama dengan X. Itu. Langkah kedua, kita kuadratkan kedua ruas dari soal tadi. Tujuannya untuk menghilangkan akar. Oke. Ketemulah 4 min X dikurang 2 kuadrat 4. Oke. Berarti X lebih besar dari 0. Artinya yang A ini kita ketemu X-nya lebih besar sama dengan 4, berarti ke kanan ya, lebih besar tuh ke kanan. Dan 4-nya ini ikut karena ada tanda sama dengan, mengandung sama dengan di bold. Terus penyelesaian kedua ini X lebih besar dari 0 ya. Ya berarti ini 0. Salah, 0 lebih besar, X lebih besar dari 0 berarti ke kanan. Ke kanan. Nah, selanjutnya ini kita gabungkan. Kita gabungkan tuh kita gambar menjadi di dalam satu garis bilangan. Yang tadi ada 0, yang satunya 4 ya. Yang ini ikut, yang 4 ini ikut, yang ini 0 ini tidak ikut. Nah, kita gabung. Inilah. Kalau di dalam digambarkan seperti ini. Artinya dia nih, kemudian tulisannya ini, kemudian semua X dimana X lebih besar dari 0, X kurang dari sama dengan 4, X elemen real. Nah, interval terbuka di kiri dan tertutup di kanan. Oke, itulah syaratnya ya. Untuk yang rasional. Nah, kalian bisa yang irasional, pertidaksamaan irasional. Kalian bisa kerjakan latihan di situ banyak. Nah, kalau untuk ini
Contoh 4 ini adalah pertidaksamaan irasional yang berbentuk pecahan. Kita saat pertama harus mencari nilai fx yang lebih besar dari 0, berarti 2 min x yang lebih besar dari 0 yang mana? Ketemulah yang x yang kurang dari sama dengan 2. Selanjutnya kita kuadratkan kedua ruas. Itu langkah kedua. Kuadrat jadi 1. Oke. Dikuadratkan akarnya hilang, x-nya jadi kuadrat ya. Ini yang penyebutnya x kuadrat, 1 kuadrat 1. Sampai sini. Nah, kalau kita lihat sampai sini, ini dia berubah ke bentuk pertidaksamaan pecahan yang nomor berapa tadi saya jelaskan ya, bagian kedua ya. Nah, ini dikerjakan dengan teknik untuk menyelesaikan pertidaksamaan pecahan lagi. Berarti kita pindahkan yang satunya ini ke kiri, kita samakan penyebutnya. Oke, ini jadi satu jadi x kuadrat. Nah, kita ingat lagi teknik untuk menyelesaikan pertidaksamaan pecahan ya. Kita harus cari titik kritisnya, yaitu faktorisasi pembilang dan penyebut. Nah, ini ternyata harus pakai rumus ABC. Ketemu akar kembar dia ya. Ya nggak sih? Nah, diperoleh faktornya itu x sama dengan 2 atau x sama dengan 1 dan x kuadrat sama dengan 0. Berarti untuk himpunan penyelesaian yang B aja ini ya adalah min 2, 1 dan 0. Tapi 0 ini akar kembar. Kita uji selang untuk titik kritisnya. Diuji x sama dengan min 1, berarti kita sedang menguji area yang ini ya, dari min 2 sampai 0. Bertanda positif. Berarti ini positif. Nah, ingat akar kembar. Kalau akar kembar sebelah kiri 0-nya akar kembar ya, berarti dia lanjut terus. Nah, kembarannya juga sifatnya sama. Sebelah kiri maupun kanannya. Lanjutnya berarti ini negatif. Ini baru penyelesaian yang B ya. Himpunan penyelesaian A kan yang ini, yang kurang dari sama dengan 2 berarti ke sini. Nah, penyelesaian A dan B ini kita iriskan, artinya kita gabung ya. Ini yang kena positif. Oke. Untuk x min 1 ketemu 6. Dia maunya yang himpunan penyelesaiannya yang kurang ya. Berarti ini ya, ini juga yang ini. Nah, sekarang itu kita gabung, diiriskan A dan B tadi ya. Gabung sini aja lah ya. Yang ini yang B, yang satunya itu kita mau timpa gitu ya. Ini 2. Kita pindahkan yang ini tuh ke sini 2 ya, 2 dan ke kiri ya. Tuh, inilah penyelesaiannya. Yang ketimpa 2 kali inilah yang menjadi himpunan penyelesaiannya, yaitu himpunan penyelesaiannya itu yang ini, dari x kurang dari min 2 atau x yang lebih besar dari 1 kurang dari sama dengan 2. Kalau saya gambarkan, ini tertutup sini dari min tak hingga sampai min 2, atau dari 1 min 2. Nah,
Itulah himpunan penyelesaiannya ya. Oke. Bisa diulang kembali video ini kalau belum paham. Nah, ini banyak soal-soalnya yang bisa kalian coba sendiri ya. Oke. Untuk persamaan nilai mutlak ini, nah, kita harus tahu dulu nilai mutlak itu selalu bernilai positif ya. Nah, misalkan kita punya 3, mutlak 3 ya 3, mutlak negatif 2 ya 2, sama dengan nanti mutlak 2 juga 2, artinya bilangan yang dimutlakan itu hasilnya selalu positif. Dan ini beberapa sifat-sifat dari nilai mutlak, sifat A, B, C, dan D gitu ya. Kita langsung saja ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x min 1 sama dengan 3. Itu artinya mutlak ini kan berlaku untuk yang positif dan yang negatifnya ya. 2x min 1 kemudian dikurung dikasih tanda negatif. Itu kita cari penyelesaiannya. Kalian bisa baca sini ya. Nah, ini yang persamaannya. Kalian bisa kalau masih bentuk persamaan ini. Nah, sekarang yang pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk pertidaksamaan nilai mutlak itu penyelesaiannya menggunakan sifat-sifat persamaan nilai mutlak ini. Kalau mutlak X kurang dari A, maka penyelesaiannya ini. Kalau mutlak X lebih besar dari A, maka ini yang digunakan. Kalau mutlak X kurang dari mutlak X, maka menyelesaikannya dikuadratkan ke 2 ruas. Saya kasih contoh aja nih. Tentukan himpunan penyelesaian mutlak 2x min 1 yang kurang dari 4 ya. Berarti kita lihat nih, sifat mana nih? Sifat yang pertama ya. Sifat yang pertama artinya kalau mutlak X kurang dari A, maka jabarkanlah seperti ini. Berarti kalau kita punya 2x min 1 kurang dari 4, mutlaknya hilang, berarti dia lebih besar, 2x min 1 lebih besar dari min 4, kurang dari 4. Nah, diselesaikan ya dengan teknik yang ada nih. Pertidaksamaan linear itu ada kan yang bentuknya ruas 3 kayak gini ya. Kita harus kerjakan yang 2 ruas kiri, 2 ruas kanan. Hasilnya digabungkan. Ya. Oke, ingat di sini 2x min 1 ke kiri jadi positif ya, min 3. Nah, biar kalian jabarkan sendiri. Contoh 8 ini juga menggunakan sifat yang A. Sifat yang A dijabarkan jadi seperti ini. Nah, yang ketiga ruas ini kan dikerjakan dengan pertidaksamaan yang linear 3 ruas ada tadi. Kalian buka modulnya ke atas lagi ya. Oke, sampai sini penjelasan dari saya. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, boleh WA atau bertanya di forum diskusi Siakat. Kalian juga bisa memutar lagi video ini agar kalian lebih memahaminya ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.